Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang kembali di channel IQI Iqra Al-Alamiyah, metode mudah belajar membaca Al-Quran. Pada video kali ini kita akan membagikan tutorial pelajaran ke-12, pembahasan mengenai beberapa hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama kita akan membahas hukum nun mati atau tanwin bertemu hijaiyah yang nantinya menghadirkan 5 hukum di sana. Yang pertama izhar, yang kedua iqlab, yang ketiga ikhfa, yang keempat idgham bi gunnah, dan yang kelima idgham bila gunnah. Kemudian ada 3 hukum mad far'i atau mad cabang. Di antaranya yang pertama mad lazim mukhaffaf kalimi, kedua mad farqi, dan yang ketiga mad tamkin. Ada idgham mutajanisan dan idgham mutaqarribain. Adapun idgham mutamathilannya sudah kita bahas di pelajaran ke-11 kemarin ya. Terakhir di sini juga ada pembahasan gharib yang asing di dalam Al-Quran, memiliki hukum tersendiri di beberapa potongan ayat suci Al-Quran. Ada ismam, imalah, dan saktah. Adapun pembahasan lainnya seperti naql dan juga ibdal, ini sengaja tidak kita jadikan pembahasan di kitab IQI karena untuk hukum tajwid naql itu sendiri dalam mushaf Utsmani, baik Al-Quran cetakan Mekah Madinah maupun Al-Quran cetakan nasional, sudah disesuaikan dengan cara bacanya. Yakni yang kami maksud ada dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dalam kalimat bi'sal ismu, itu dalam Al-Quran sudah ditulis dengan sangat jelas dengan kalimat di salismu, sehingga kami berpikir tidak perlu dijadikan suatu pembahasan mendetail karena sudah dibantu dengan cara bacanya yang sesuai dengan hukum tajwid naql itu sendiri. Adapun untuk ibdal, yakni mengganti atau menukar satu huruf dengan huruf yang lain, yang kami maksud ada dalam surat Al-Ahqaf ayat 4 dalam kalimat fis samawati tuni. Di situ sudah dibantu dengan tanda sholah atau dalam istilahnya al-waslu aula, yang berarti disambung lebih utama. Maka kita mengikuti tanda al-waslu aula ini, yaitu kita membacanya cukup disambungkan saja tanpa perlu mewakofkannya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan pertama dari pelajaran ke-12 ini. Yang pertama kita mengupas tentang hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Perlu sahabat Al-Quran ketahui, dalam pelajaran ke-12 ini kita menggunakan metode talaqi. Jadi setiap contoh-contoh yang kami hadirkan dengan tanda abu-abu ini semuanya perlu dibacakan oleh asatis terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan santri yang membaca sampai bacaannya itu dinilai benar oleh asatis atau guru pembimbing. Baik, yang pertama di sini ada hukum nun mati atau tanwin bertemu dengan alif. Hukumnya disebut sebagai izhar atau jelas, yang berarti nun mati atau tanwinnya dibaca dengan jelas. Contohnya apabila nun bertemu dengan alif, man amana. Kemudian contoh berikutnya tanwin bertemu dengan alif, kufuwan ahadun. Dilanjutkan dengan latihannya. Kemudian huruf ba, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya adalah iqlab, sehingga nun mati atau tanwinnya dibaca berubah menjadi mim dan disertai dengung. Contohnya nun mati ketemu ba, mim ba'dihim. Tanwin ketemu ba, ra'ufum bil ibadi. Untuk lebih memudahkan dan memantapkan ingatan para pelajar, sahabat Al-Quran sekalian, bisa dibantu ditalakikan setiap iqlab yang ada pada latihannya. Contohnya yamba, kemudian latihan keduanya dumbi, latihan ketiganya bimbi, terakhir ambi. Jadi setelah diikuti cara baca iqlabnya, baru dibaca dengan sempurna satu baris latihan iqlab tersebut. Begitu juga dengan huruf-huruf hijaiyah setelahnya, dengan konsep yang sama ditalakikan terlebih dahulu, baik contoh maupun latihannya, kemudian dilanjutkan dengan mengulang kembali latihan yang harus dibaca sendiri oleh para pelajar. Selanjutnya huruf ta, apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta, maka hukum bacaannya adalah ikhfa. Sehingga nun mati atau tanwinnya
itu dibaca menjadi samar-samar. Beserta latihannya, kemudian huruf tha, apabila nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf tha, maka hukumnya sama dengan ta, yaitu ikhfa. Sehingga nun mati atau tanwin yang kita baca menjadi samar-samar. Contohnya, mau faqulat, untuk tanwinnya qawlan faqilan. Beserta latihannya, kemudian huruf jim dengan konsep yang sama ditalakikan terlebih dahulu, baik contoh maupun latihannya, kemudian dilanjutkan dengan mengulang kembali latihan yang harus dibaca sendiri oleh para pelajar. Kemudian huruf ha beserta latihannya, kemudian begitu juga dengan kha beserta latihannya, kemudian huruf dal beserta latihannya, kemudian huruf zal beserta latihannya, kemudian huruf ro beserta latihannya, kemudian huruf zai beserta latihannya, kemudian huruf sin beserta latihannya, berikutnya huruf shin beserta latihannya, berikutnya huruf shad beserta latihannya, berikutnya huruf dod beserta latihannya, berikutnya huruf to beserta latihannya, kemudian huruf dho beserta latihannya, kemudian huruf ain beserta latihannya, kemudian huruf ghain beserta latihannya, kemudian huruf fa beserta latihannya, kemudian huruf qaf beserta latihannya, kemudian huruf kaf beserta latihannya, kemudian idgham bila gunah huruf lam. Sahabat Quran tetap fokus kepada kolom yang diberi warna abu-abu ya, karena itu poin pelajaran kita pada tiap-tiap hukum tajwidnya. Kemudian huruf mim dengan konsep yang sama ditalakikan terlebih dahulu. Ini juga sudah kita bahas ya, mim, nun, waw, dan ya di pelajaran ke-10. Makanya kita tidak menghadirkan latihan, dan ada huruf H di situ dengan konsep yang sama ditalakikan terlebih dahulu, baik contoh maupun latihannya, kemudian dilanjutkan dengan mengulang kembali latihan yang harus dibaca sendiri oleh para pelajar. Berikutnya ada mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim mukhaffaf kalimi adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf berharokat sukun dalam satu kata dan dibaca panjang 6 harokat. Di sini sudah kita tandai dengan warna pink. Dan dalam Al-Quran hanya ada 2 untuk mad lazim mukhaffaf kalimi. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 51 dan ayat 91. Contohnya al-ana. Kemudian ada mad farqi, yaitu mad badal atau mad pengganti yang diiringi huruf bertasydid. Disebut sebagai mad farqi karena untuk membedakan antara kalimat bertanya atau istifham dalam Al-Quran dengan kalimat berita atau kalimat khabar. Mad farqi dibaca sepanjang 6 harokat atau 6 ketukan. Mad farqi hanya terdapat di 4 tempat dalam Al-Quran. Di antaranya ada di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Kemudian terdapat juga dalam Al-Quran surat Yunus ayat 59, terakhir di Al-Quran surat An-Naml ayat 59. Contohnya di sini qul a'dzakaraini. Kemudian berikutnya ada mad tamkin, yaitu bertemunya 2 huruf ya. Yang pertama ya-nya bertasydid, yang kedua ya-nya sukun. Dan ini boleh dibaca panjang 2 sampai 6 harokat. Contohnya la fi illiyina. Berikutnya di halaman 98 ada idgham mutajanisain, yaitu memasukkan atau meleburkan 2 huruf yang sejenis, yaitu pertemuan 2 huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifatnya. Huruf yang pertama berharokat sukun dan huruf yang kedua berharokat fathah, kasrah ataupun domah. Ada 7 yang menjadi bagian idgham mutajanisain, diantaranya apabila to sukun bertemu dengan huruf ta, kemudian huruf dal sukun ketemu dengan ta sukun ketemu dengan to, ta sukun ketemu dengan huruf dal sukun ketemu dengan huruf dho, kemudian tha sukun ketemu dengan huruf zal, dan huruf ba sukun bertemu dengan huruf mim. Sehingga huruf pertama seperti seolah-olah tidak dibaca lagi, dan huruf yang kedua itu dibaca seperti bertasydid. Contohnya amanat ta'ifatun, tapi dibaca amanat ta'ifatun, tidak amanat lagi tapi amanat
ta'ifatun. Dan sepanjang pembahasan pada halaman 98 ini sebagai catatan ialah semuanya perlu ditalakikan oleh asatis atau guru pembimbing kepada para pelajar. Contoh berikutnya, laqad taba. Seperti itu tulisannya dalam Al-Quran, tapi cara membacanya kalau dal sukun ketemu dengan ta, laqad taba. Kemudian idh zalamu. Seperti itu tulisannya dalam Al-Quran, tetapi dibaca idh zalamu, menyambung ke wa yang ditasydidkan, sementara zalnya dianggap tidak ada. Begitu juga dengan semua yang berwarna merah di latihan berikut, dibaca sesuai dengan kaidah idgham mutajanisain. Berikutnya ada idgham mutaqarribain, yaitu memasukkan dua huruf yang berdekatan, qarib, yaitu pertemuan dua huruf yang hampir sama makhrajnya dan sifatnya. Huruf pertama berharokat sukun dan huruf yang kedua berharokat fathah, kasroh ataupun domah. Di antara idgham mutaqarribain ini ada huruf lam sukun bertemu dengan ro, dan huruf qaf sukun bertemu dengan huruf kaf yang berharokat hidup, sehingga huruf pertama tidak lagi terbaca dan huruf kedua dibaca seperti bertasydid, jadi bacaannya melebur ke huruf yang kedua. Contohnya bal rafa'ahu, tulisannya dalam Al-Quran bal rafa'ahu, tetapi dibaca ro-nya menjadi bertasydid, lamnya hilang, bal rafa'ahu. Begitu juga dengan latihannya, tinggal dibaca saja. Kemudian ada pembahasan gharib di sini. Yang pertama ishmam, yaitu bacaan yang khusus terdapat pada Quran surat Yusuf ayat 11. Cara membacanya adalah menampakkan bunyi domah atau u dengan isyarat bibir saja. La ta'manna. Cara bacanya tetap la ta'manna, tapi bibir sedikit dimonyongkan lalu ditarik kembali, seolah-olah mengisyaratkan membaca huruf domah. Asli kalimatnya ialah la ta'manuna, tetapi ini suatu kaidah khusus dalam membaca Al-Quran. Dengan istilah ishmam, membacanya seperti menampakkan bunyi vokal u dengan isyarat bibir saja. Kemudian ada imalah. Imalah ini bacaan khusus yang terdapat dalam Quran surat Hud ayat 41. Ini doa yang pernah dibaca oleh Nabi Nuh alaihissalam ketika menaiki bahtera. Mari kita baca latihannya. Bismillahi majreha wa mursaha. Di Al-Quran mungkin tertulis majroha, tetapi tetap dia dibaca pakai e, merubah ro-nya itu menjadi re. Majreha, inilah yang disebut sebagai imalah. Kemudian yang tak kalah pentingnya di dalam Al-Quran ada hukum saktah, yaitu diam sejenak dengan tidak melepaskan nafas ketika membacanya dan tidak berhenti dalam membacanya. Diam sejenaknya itu seukuran satu harokat atau satu ketukan. Saktah dalam Al-Quran hanya terdapat pada 4 tempat. Yang pertama dalam surat Al-Kahfi ayat 1 pada contoh pertama. Kemudian surah Yasin ayat 52 pada contoh kedua. Kemudian yang ketiga surat Al-Qiyamah ayat 27 pada contoh ketiga. Kemudian yang keempat dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-14 pada contoh yang keempat. Ingat ya, kata kuncinya adalah diam sejenak. Mari kita pelajari cara bacanya. Iwaja oyyiman. Kemudian contoh berikutnya mimmarqadina hadza. Jadi pas di kalimat na itu kita berhenti sebentar, kita tahan nafas kita seukuran satu harokat tanpa melepaskan nafas, dan bacaan terus disambung di kalimat hadza tanpa membuang nafas. Kemudian contoh yang berikutnya surah Al-Qiyamah ayat 27 wa qila man raqa. Di sini ada waqaf sebenarnya, tapi karena belum kita pelajari bab waqaf, maka untuk saat ini boleh kita baca wa qila man raqin. Terakhir sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Contohnya kallabal rana ala. Bisa kita lihat di pelajaran-pelajaran sebelumnya bahwa kolom-kolom merah ini merupakan batas bacanya, ini dan ini. Sekian tutorial pelajaran ke-12 metode IQI, Iqra al-Alamiyah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami, mohon kritik dan sarannya pada kolom komentar. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah
محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة